Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di video tutorial kali ini kita lagi memperbaiki kulkas 2 pintu LG inverter ya. Jadi untuk kasus dari kulkas LG inverter ini, dia tidak dingin ya, atas bawah tidak dingin. Kemudian hanya dingin sedikit, cuman nggak bisa beku teman-teman ya. Oke, di sini coba kita lihat dulu untuk ampernya berapa, kemudian untuk jenis freonnya menggunakan jenis freon apa ya. Di sini menggunakan jenis freon R600A ya. Oke, kita lanjut ke bagian sisi belakang mesin kompresor. Ya, di sini saya menemukan kerusakan ataupun kejanggalan di bagian pipa kondensor yang menuju ke bagian filter. Di sini untuk kerusakannya itu ada kebocoran ya di bagian kondensor yang menuju ke filter. Nah, di sini saya akan coba menggunakan air sabun supaya kalian bisa tahu. Nah, ini ya, ada gelembung-gelembung ataupun freon yang keluar dari pipa kondensor yang menuju ke filter ya. Artinya di sini kulkasnya mengalami kebocoran, teman-teman. Nah, di video sebelumnya itu sudah pernah saya bahas ya, masalahnya sama seperti ini dan kalian bisa pelajari, dan untuk memperbaikinya kalian bisa ikuti tutorial kali ini teman-teman ya. Oke, untuk permasalahan yang bocor di bagian sini itu saya kurang jelas juga ya. Apa penyebab sehingga terjadi seperti ini? Itu sudah berkali-kali yang seperti ini teman-teman. Nah, di sini untuk kondensor, mesin kompresor, di sini mesin kompresornya hanya panas saja, kemudian di bagian kondensor di sini dingin teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba potong ya, kita potong di bagian kondensor yang menuju ke filter tadi yang bocor teman-teman ya. Oke, kita potong segini karena yang kropos tadi itu ada di bawahnya teman-teman ya. Nah, ini kita akan kita akan ganti untuk filter, dan kita tanyakan juga apakah filternya mau diganti atau tidak ya. Kalau misalkan nggak diganti ya kita kasih tahu lah apa penyebab nanti kalau misalkan nggak diganti. Sebenarnya untuk seperti ini meskipun nggak diganti juga tidak masalah, tapi resikonya ketika filter ini udah kemasukan oli itu akan menyebabkan kebuntuan teman-teman. Oke, di sini sudah terpotong untuk pipa kondensor yang menuju ke filter teman-teman ya. Oke, sekarang kita potong di bagian pipa pengisian teman-teman ya. Ini pipa pengisian. Oke, karena di sini tangnya udah ketinggalan, jadi kita menggunakan tang potong. Ini tang tadi kita ketinggalan di tempat pertama ya. Dia mau nggak mau kita pakai tang potong. Oke, ini kita potong. Ini untuk pengisian nanti teman-teman. Jadi supaya pengisian freon itu lebih enak. Oke, di sini untuk pipanya sudah kita potong seperti ini ya. Kemudian kita lanjut sampai, nah ini sudah berlubang supaya enak kita memasukkan pipa kapiler pengisian. Oke, selanjutnya di sini kita akan lepas untuk pipa yang kropos tadi, kemudian nanti kita masukkan ke bagian kondensor yang sudah kita potong teman-teman. Nah, sebelum kita pasang ya, nah ini tadi yang bocor ataupun mengalami korosi. Jadi ini kita akan lepas, kita akan panaskan supaya kita bisa melepas ya di bagian kondensor. Ini ya, kelihatan teman-teman ya, ini korosi. Ini saya kurang paham juga, itu pasti kebocorannya letaknya ada di bagian yang menuju ke filter. Apakah itu dari fluknya atau dari bahan kondensornya. Oke, kita panaskan, kita tarik nanti teman-teman ya.
Oke, setelah itu kita pasang di bagian kondensor yang sudah kita potong tadi. Jangan lupa untuk kita amplas teman-teman ya. Jadi kita pasang seperti ini karena untuk filternya nggak usah diganti. Ya, kita nurutin pelanggan lah. Oke, kita las untuk filter yang tadi sudah kita lepas untuk kondensor. Yo. Oke, di sini sudah selesai kita las teman-teman ya untuk di bagian filter ya. Kemudian selanjutnya kita proses ke pemakuman teman-teman. Jadi kita siapkan untuk manifold. Oke, di sini kita siapkan juga untuk freonnya teman-teman ya. Dan usahakan di sini nggak perlu nggak perlu kita menggunakan alat vakum juga di sini. Saya biasa menggunakan mesin kompresor bawaan teman-teman. Oke, sekarang kita kencangkan untuk manifold dan di sini kita menggunakan Freon R600 dari Greencool Revigran. Ya, ini untuk pengisiannya itu sekitar 5 PSI, itu sudah cukup teman-teman ya. Oke, saatnya kita pemakuman. Jadi untuk pemakuman kita juga nggak perlu pakai metil untuk kita masukkan ke bagian evaporator ya. Oke, nanti setelah kita selesai pemakuman kita las untuk di bagian filter udara ya untuk pemakuman, dan semuanya kalian bisa cek juga untuk pengelasannya apakah masih ada yang bocor atau tidak. Kalau misalkan masih ada yang bocor, kalian bisa las ulang supaya nggak ada kebocoran freon nanti di kemudian hari teman-teman ya. Dan biasanya untuk permasalahan kulkas LG inverter itu biasanya kan ini dia menggunakan alat press teman-teman ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini dia menggunakan press. Beda dengan menggunakan las sambung teman-teman ya. Biasanya ini gampang rawan bocor ya. Itu karena nggak kuat pressnya. Jadi lebih baik itu dilas sebenarnya sih teman-teman. Jadi biar nggak ada kebocoran ya. Oke, di sini kita tunggu sampai kita sampai selesai untuk pemakuman ya. Nah, ini juga ada korosi, cuman nggak terlalu parah banget teman-teman ya. Oke, kita tunggu setelah kita selesai pemakuman baru kita las di bagian filter. Oke, kita las tuh di bagian filter ya. Kita las dulu, kemudian ini kulkas kita matikan, kemudian lanjut ke pengisian freon teman-teman ya. Untuk pengisian freon dalam posisi off ataupun mati itu biasanya di angka 30 ya. Karena tekanan freon R600 itu rendah teman-teman, jadi nggak tinggi. Beda dengan freon R134. Oke, kita langsung buka untuk keran freonnya teman-teman ya. Nah, ini udah mentok ini teman-teman ya.
Jadi udah mentok itu di sekitaran 30 PSI ya. Nah, kita diamkan dulu, kemudian setelah kita matikan, kemudian langsung aja kita matikan, karena untuk kulkas LG inverter dia memakan waktu sekitar 15 menit untuk mesin kompresor hidup teman-teman ya. Jadi langsung aja supaya kalian saat memperbaiki itu lebih cepat teman-teman. Oke, di sini untuk tekanan itu masih di 0 PSI teman-teman ya. Dan untuk filter di sini masih belum hangat, dan untuk kondenser sudah mulai hangat ya. Udah mulai panas, dan kita akan isi lagi untuk freonnya, karena ini freonnya masih kurang teman-teman ya. Jadi kita tambahkan lagi sampai 5 mentok sampai 5 PSI teman-teman. Nah, kalau sudah mentok sampai 5 PSI, filter udah panas, ya kalian udah tutup untuk freonnya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba tambahkan lagi untuk freonnya, karena ini di bawah 0 PSI. Jadi untuk pengisian freon R600 itu sedikit teman-teman ya. Dan kemarin ada juga yang bertanya mengenai pengisian freon, kalau misalkan diisi freon R134 bisa nggak? Ya nggak bisa. Itu menurut saya itu nggak bisa teman-teman ya. Karena tekanan freon R134 itu lebih tinggi, dan itu menyebabkan ampere semakin tinggi untuk mesin kompresornya. Oke, di sini proses untuk pengisian freon R600 ya. Dan untuk cara melihat ampere, kalian bisa buka di bagian tutup belakang ya, di bagian PCB inverternya ini teman-teman ya. Nah, ini ada 2 buah baut, kita tinggal buka aja, nanti pasti kelihatan ya untuk PCB inverternya. Oke, di sini kita buka. Nah, kita tinggal tarik seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini penampakan dari PCB modul inverternya. Nah, kalian bisa ampere di bagian overloadnya teman-teman ya. Ini yang warna hitam itu jalur ke overload. Jadi bebas kalian mau di bagian kabel yang mana. Ini coba kita akan lihat. Oke, di sini untuk ampere 0,38 ya. Karena mesin kompresor di sini baru start dan baru berjalan agak pelan teman-teman ya. Kemudian kalian bisa juga selain di sini, kemudian kalian bisa juga pasang di kabel yang warna hitam ya. Terserah lah. Pokoknya kabel yang menuju ke bagian overload. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini ketika kalian mengalami mesin kompresor yang yang jalannya itu pelan, kalian bisa fullkan untuk pengaturan suhu, teman-teman ya. Jadi pengaturan suhu itu ketika sudah dingin, dia otomatis akan memperlambat kinerja mesin kompresor. Itu untuk kulkas yang inverter, teman-teman ya. Oke, sekarang kita tambahkan lagi untuk freon R600. Oke, di sini kita bisa lihat untuk freon R600 ya. Oke, di sini masih di atas 0 sedikit ya, sekitaran 1 PSI. Nah, ini untuk pengisian freon R600. Itu biasanya kalau saya isi itu sampai 5 PSI itu sudah penuh ya, udah full. Kemudian kulkas sudah dingin teman-teman ya. Oke, di sini kita lihat lagi untuk ampernya, ini semakin naik yaitu 0,48 teman-teman ya. Kenapa di 0,48? Karena untuk kinerja dari mesin kompresor itu masih pelan. Nanti kalau misalkan sudah berjalan cepat itu akan semakin naik, teman-teman. Oke, di sini untuk ampere ya. Untuk ampere sudah naik di 0,7 ya. Kemudian di sini untuk tekanan itu masih berapa ini? Ini sekitaran 3 atau 4 lah teman-teman ya. Dan di sini untuk masalah LG inverter itu sering sekali ya terjadi
kulkas di bagian kondensor yang menuju ke filter itu mengalami kebocoran, kadangkala di bagian kondensor yang ada di pembuangan airnya teman-teman. Karena di bagian kondensor itu hanya dilapisi dengan solasi ya, solasi bakar. Nah, cuman itu aja. Itu sudah direndam teman-teman ya. Oke, kita akan coba lihat hasilnya ini teman-teman ya. Jadi hasilnya di sini sudah dingin, sudah ada hawa-hawa dingin teman-teman ya. Jadi untuk cara memperbaikinya atau solusinya atau cara ngeceknya kalian bisa ikuti di video tutorial kali ini teman-teman. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah pasti saya akan jawab meskipun lama teman-teman ya, karena komentarnya banyak banget yang bertanya, jadi satu persatu teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.